adik-adik, selamat pagi, happy Sunday, apa kabar? Semua pasti sehat-sehat dan di rumah aja kan? Pagi ini kita mulai lagi kegiatan dia, walaupun di rumah saja, tapi kita tetap dapat melakukan kegiatan dia ini. Nah, untuk pembukaan kita akan mulai dengan doa. Sebelum itu kita akan nyanyi bersama lagu Jari dan Jempol. Adik-adik tahu kan bagaimana lagunya? Kalau lupa kita nyanyi bersama ya. Siap? Mana kedua tangannya? Yuk, 1, 2, 3. Hari ini harinya aku. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk malam yang indah dan pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami tidak bisa berkumpul, tetapi kami tetap ingin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Bina Iman Anak online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami dapat melakukannya dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita sekarang mau nyanyi lagu Orang Pandai. Masih ingat lagu Orang Pandai? Gerakannya gimana? Pakai jari apa ya Orang Pandai ya? Jempol. Semua ikutin gerakan kakak ya. Yuk kita mulai. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh. Orang bodoh pakai jari apa? Yuk. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Lalu rumahnya roboh. Bangun lagi. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Nah adik-adik, lagu berikutnya kakak mau ajak
adik-adik untuk nyanyi dalam nama Yesus. Semua ikutin gerakan dari kakak ya. Adik-adik, kita sekarang nyanyi lagu King Kong ya. Adik-adik tahu nggak badan King Kong itu besar atau kecil? Besar ya. Coba pasang badan King Kong. Ini atau begini? Begini ya. Semua ikutin gerakan kakak, kita nyanyi lagu King Kong ya. Yuk. Nah, adik-adik, nah lihat di sini ada domba dan ada orang yang masuk memanjat tembok. Nah, Tuhan Yesus bilang,
Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, adik-adik, ini adalah gembala dombanya. Penjaga pintunya akan membukakan pintu, dan gembala dombanya akan memanggil domba-domba tersebut. Dia panggil dombanya dengan nama-namanya, satu persatu dipanggil untuk keluar. Tentunya dombanya pasti kenal dengan suaranya, dan domba mendengarkan. Dia menuruti permintaan gembala domba. Keluar dari kandang, mereka mengikuti gembala domba berjalan. Nah, ini gembala dombanya adalah Tuhan Yesus. Tetapi, jika ada orang lain yang tidak dikenal memanggil domba-domba, domba itu akan lari dan menjauhi orang asing itu. Dombanya lari daripadanya. Nah, Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang. Tuhan bilang, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Lihat, dia menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu adik-adik, ada serigala yang ingin mengganggu domba-domba. Tetapi gembala ini sangat sayang dengan domba-domba. Tidak ingin ada satupun yang terluka. Gembala ini akan mengusir serigala-serigala tersebut. Gembala melindungi, menjaga, dan menyelamatkan domba-domba tersebut. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, membiarkan serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia tidak memperhatikan domba-domba itu. Tetapi Tuhan Yesuslah gembala yang baik dan mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti Bapa di surga yang mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mengenal Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada juga loh domba-domba lain yang bukan dari kandang Tuhan Yesus, yang bukan dari kandang domba Tuhan Yesus, datang menemui Tuhan Yesus. Domba-domba itu juga Tuhan Yesus tuntun, dan domba-domba itu mau mendengarkannya. Mereka akan menjadi kawan dengan domba-domba yang ada di dalam kandang Tuhan Yesus. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena Adik-adik tahu nggak? Domba-domba yang dipelihara oleh Tuhan Yesus itu sama loh seperti kita. Kok sama kak? Domba itu kan hewan, kita manusia. Nah, persamaannya adalah kita dengan domba sama-sama dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita setiap waktu. Makanya adik-adik itu nggak perlu takut. Siapa di sini yang memiliki rasa takut besar? Ayo, kalau di rumah sendiri mama papa nggak ada, lampunya mati, kalian takut nggak? Pasti kalian takut. Siapa di sini yang takut? Yang masih takut tidak boleh takut lagi, karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Dia itu selalu menjaga kita. Jadi kalau takut harus gimana kalau mati lampu?
kalian langsung berdoa, minta sama Tuhan supaya kalian tidak takut, atau kalian bernyanyi seperti tadi kakak Deli menyanyikan lagu dalam nama Yesus, gelap tidak takut, dalam nama Yesus, ku tak takut gelap, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan, dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Seperti itu. Atau kalian, siapa yang pernah tersesat nih? Ceritanya kalian lagi jalan-jalan ke mall, ke Ragunan, kebun binatang, taman safari, atau kalian ke Grand Plaza, ke Central Park, ke Taman Anggrek. Kalian tersesat, terpisah dari mama dan papa kalian, takut bagaimana, kalian tidak tahu caranya pulang, kalian tidak kenal siapapun. Nah, cepat-cepat saja kalian berdoa. Kalian tidak usah takut karena ada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita dari tersesat. Nah, kalian doa, Tuhan Yesus, bantu aku supaya aku bisa cepat bertemu dengan mama dan papa dan bisa kembali bersama. Pasti Tuhan Yesus akan bantu, akan menyelamatkan kalian dari ketersesatan itu. Kenapa Tuhan Yesus suka sekali menyelamatkan? Karena Tuhan Yesus itu juru selamat. Kalau juru selamat itu artinya apa? Kalau juru masak itu kan pintar memasak. Kalau juru bicara dia pintar berbicara. Tetapi kalau juru selamat dia pintar menyelamatkan. Misalnya sekarang kalian juga sedang tersesat dalam hati dan pikiran. Contohnya apa? Kalian melawan perintah orang tua dan guru. Nah, saat libur ini siapa yang banyak dikasih tugas oleh gurunya? Pasti kalian semuanya banyak tugas ya? Ya, tapi kalian malas mengerjakannya. Mama dan papa bilang kerjakan PR-nya. Kalian tidak mau, kalian hanya main game. Young girl, kerjanya main boneka LOL atau main TikTok. Nah, yang laki-laki main Mobile Legends, main ular-ularan, banyak main perang-perangan, tidak mau mengerjakan PR. Kalian namanya tersesat. Dan apalagi tersesatnya? Berbohong. Siapa yang masih suka berbohong? Kalau masih suka berbohong, tandanya masih tersesat. Bagaimana supaya kita kembali ke jalan yang benar? Yaitu tidak berbohong lagi dong. Misalnya, kalian sudah mematikan lampu di kamar, atau kalian bilang kalian mau tidur. Kalau mama dan papa buka pintu, cek kamar, kalian pura-pura tidur. Kalau mama dan papa sudah tutup pintu, kalian buka mata dan kalian main HP atau main permainan. Kalian namanya berbohong, dan itu namanya masih tersesat. Langsung saja cepat-cepat kalian berdoa. Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, selamatkan aku dari ketersesatan ini. Mampukan aku untuk menjadi anak yang jujur dan tidak suka bohong. Kumohon ya Tuhan Yesus, amin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini adik-adik tahu nggak? Ada apa di luar? Ada virus, ada banyak sekali virus. Adik-adik takut nggak? Adik-adik takut? Nah, karena itu adik-adik di rumah aja supaya tidak terkena virus di luar. Dan adik-adik harus tetap berdoa supaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit yang sedang mewabah saat ini. Supaya Tuhan Yesus juga selalu memberikan kesehatan untuk adik-adik dan keluarga. Nanti kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus di setiap kita salah, di setiap kita tersesat, di setiap kita tidak melakukan kebenaran. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk meminta penyelamatan agar kita selamat dari ketersesatan dan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah yang disenangi oleh hati Tuhan Yesus. Nah, jadi begitulah cerita hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik. Adik-adik, kakak setelah ini akan memberikan kreativitas. Adik-adik boleh kreativitasnya kalau sudah jadi, adik-adik posting atau minta mama dan papa yang posting di Facebook ataupun di Instagram. Adik-adik suruh mama atau papa tag ke akun gereja kita. Nah, nanti di bawah ini kakak akan tunjukin apa nama akun gereja kita. Oke, jangan lupa adik-adik bikin captionnya adalah mengikuti Dia Santo Andreas dan tanggal berapa hari ini kalian tulis juga di situ. Oke adik-adik. Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersih
adik-adik, ketemu lagi dengan Kanita di sini. Hari ini kita mau membuat domba karena temanya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Yesus, tapi kita akan menggambar yang simple aja, yaitu domba. Oke, jadi nanti adik-adik juga bisa bikin backgroundnya. Ini bebas ya, nggak mesti mirip kayak gini ya. Pasti bikin aja yang lebih bagus dari yang kakak punya. Oke, bahan-bahannya apa aja? Gampang, yang ada di rumah aja. Pertama, kertas. Kemudian alat tulis, boleh spidol atau pensil ya buat menggambar domba ini. Kemudian gunting. Nanti kalau buat menggunting minta tolong orang yang lebih tua ya, papa, mama atau kakak boleh. Kemudian pensil warnanya siapin ya. Oh ya, satu lagi kakak lupa, double tape kalau punya ya. Kalau nggak punya boleh pakai lem. Oke? Nah kakak akan ajarin cara menggambar domba. Oke, udah siap alat tulisnya? Pertama-tama kita bikin matanya dulu ya. Mata domba ada berapa, yuk. Nih kita bikin agak lonjong seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita bikin mukanya agak lonjong seperti ini. Bikin hidungnya kayak Y. Oke, terus dikasih poni. Nah, ada yang kelupaan. Kupingnya kita kasih kupingnya 2. Oke, jadi deh kepalanya. Sekarang kita buat badannya, bikin yang gendut banget ya. Oke, sudah. Kasih buntutnya di sini. Kemudian kasih kakinya. Oke. Kasih kakinya 2 lagi. Hampir selesai. Kita bikin bulunya. Ini boleh pakai pensil atau alat tulis, atau boleh langsung pakai pensil warna ya, buat bikin bulatan-bulatan bulu-bulunya ini ya. Bikin yang banyak ya. Oke, selesai. Nanti ini tinggal digunting nih. Digunting sesuai dengan pola, buat kita tempelkan di background yang adik-adik telah bikin. Oke? Nah, sudah selesai kan tadi menggambar dombanya. Nah, backgroundnya jangan lupa dipersiapkan ya. Kalian bisa bikin pohon, misalnya bunga, apa aja seragam, nggak mesti sama kayak yang punya kakak ya. Nah, sini kakak udah bikin Yesus. Itu Yesus adalah gembala kita. Ini boleh misalnya tempel di sini ya. Tapi kalau kalian bisa susah gambarnya, boleh digantikan dengan salib Yesus ya. Nih, kayak kakak bikin ini nih. Oke. Nah, kemudian domba yang tadi udah dibuat, boleh bikin 1 atau lebih banyak juga nggak apa-apa ya. Ini kakak udah bikin banyak. Boleh tempelkan di sini nih, di sini. Terus ini bebas, jadi terserah kalian bagusnya gimana tempelnya ya. Nih, kayak gini hasilnya. Nah, selesai kreativitas kita hari ini. Nanti dicoba di rumah ya sama kakak atau papa atau mama ya. Nanti dikerjakan bersama-sama dengan orang tua kalian. Oke, terima kasih. Sekian untuk kreativitas kita di Bina Iman Santo Andreas. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kelas BIA online Santo Andreas dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan Yesus, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik, dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Tuhan Yesus, kami mohon terus beri kami kesehatan, lindungi kami dari virus COVID-19, dan Engkau bisa secepatnya memulihkan keadaan kembali, sehingga kami bisa berkumpul kembali di kelas Bina Iman Anak Santo Andreas bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat melimpah. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kakak-kakak mau mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan Bina Iman Anak Online Santo Andreas. Sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya ya. Jangan lupa rajin berdoa dan rajin cuci tangan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah.